Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita untuk pemrograman objek 2. Jadi materi kita yang berikutnya adalah tentang exception ya. Nah, exception ini merupakan salah satu daripada teknik dari defensive programming yang bisa kita lakukan di layer aplikasi saat kita membuat suatu perangkat lunak gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu preventif daripada masalah eksekusi yang dilakukan khususnya dalam bahasa pemrograman Java. Jadi kalau kita akan berbicara tentang error atau kesalahan dari aplikasi ya, error itu sebenarnya ada dua, ada kesalahan dalam sintaks dan ada kesalahan dalam logik ya. Nah, kalau kesalahan sintaks itu biasanya kalau bahasa pemrograman yang membutuhkan suatu teknik compiler itu pasti tidak akan bisa dilakukan ya karena memang sintaksnya error. Kalau misalnya kesalahan logik, sintaks tidak error, tapi eksekusi yang salah gitu ya. Misalnya satu tambah satu harusnya dua, ternyata hasilnya tiga. Nah itu berarti logic error, tapi sintaks nggak error gitu ya. Nah sintaks error ini dihasilkan, logical error atau sintaks error ini kadang-kadang dihasilkan dari kompilasi gitu ya. Terutama yang sintaks error. Nah, sedangkan saat dia masuk ke fase runtime, karena Java sendiri ada runtime, kadangkala saat user menginputkan suatu nilai gitu ya, dan ternyata nilai itu tidak bisa diproses oleh apa file hasil kompilasi tadi, maka akan menyebabkan aplikasi itu jadi force close atau otomatis keluar ya, otomatis tertutup. Seperti misalnya bilangan yang dibagi nol gitu ya, atau jenis inputan yang tidak sempurna. Terus ada kejadian dari jaringan yang mungkin disebabkan oleh error gitu ya. Nah, itu bisa jadi menyebabkan aplikasi kita keluar. Nah, bagaimana caranya kita menghandle kejadian-kejadian luar biasa seperti menghandle input yang diberikan oleh user atau menghandle objek-objek stream ya misalnya data stream dan lain-lain sehingga tidak menyebabkan aplikasi kita itu keluar ya atau exit sendiri. Nah, maka dari itu kita gunakan yang namanya exception handling gitu ya. Nah, jadi exception ini menekankan penanganan pada runtime error. Jadi bukan secara sintaks ya. Logik bisa jadi kadang-kadang logiknya juga salah tapi sintaks tidak salah ya. Kalau sintaks error itu di handlingnya pada compiler dari sisi compiler. Kalau runtime error itu kita handling dari sisi exception. Nah, untuk gambarnya saya tidak tahu maksudnya apa ya dari Bu Reski. Ini kita lanjut saja ke slide selanjutnya ya. Nah, jadi ada banyak ya hal-hal yang bisa mempengaruhi dari aplikasi kita ketika aplikasi itu dijalankan. Tadi saya sudah mencontohkan misalnya ada event yang sifatnya inputan dari keyboard misalnya atau inputan yang sifatnya stream yang misalnya data stream dan lain-lain di mana inputan-inputan itu atau suatu event kejadian itu bisa menyebabkan error saat aplikasinya berjalan ya atau selama masa runtime istilahnya. Nah, jadi kita akan coba untuk menghandle itu. Jadi exception itu adalah suatu event atau suatu trigger event di mana nanti akan menangkap apabila ada kesalahan kesalahan tersebut ya sehingga menyebabkan aplikasi kita tidak terkeluar sendiri. Hmm. Nah, ini beberapa contohnya ya. Tadi kan pembagian dengan nol, misalnya satu tambah. Kita nginputin dua bilangan, satu. Menginputin bilangan satu lagi eh, nol. Terus terus kita panggil metode yaitu bagi gitu ya. Secara logik, maka satu bagi nol itu kan sebenarnya unlimited ya. Nah, namun dari sisi perangkat lunak tidak dikenal istilah unlimited. Maka dia pasti akan terjadi error. Jadi aplikasi kita akan keluar, kemudian di konsol akan tersebutlah bahwa pembagian terhadap nol itu merupakan suatu kesalahan. Gitu ya. Lalu yang lainnya mungkin kita mengakses stream. Contoh streamnya adalah akses daripada array. Misal kita punya array panjangnya 10.
dan ternyata kita tidak sengaja ya dari sisi logik misalnya mengulang suatu kejadian array mengakses indeks ke 10 gitu ya. Karena indeks 10 itu berarti panjang arraynya 11 karena array di Java dimulai dari indeks ke 0 ya. Jadi kalau kita itu sebenarnya membutuhkan panjang array 10 berarti dari indeks 0 sampai 9. Ternyata dalam perulangan yang kita buat terjadi kesalahan logik ya, sehingga indeksnya itu bertambah menjadi satu lagi ya, jadi lebih satu arraynya. Nah, ketika kursor array akan menseleksi panjang dari array yang nomor urut 11 itu, maka aplikasi kita pun akan error gitu ya. Nanti akan muncul di dalam apa konsol itu adalah array index out of bound biasanya. Nah, itu salah logik ya. Kemudian input-input yang sifatnya invalid apapun itu ataupun eh, hardware kita crash ya karena hardware itu biasanya sering mengindikasikan apa objek model dari stream misalnya kayak buffer reader ya input stream reader dan lain-lain untuk membaca file misalnya itu ternyata harddisknya error terjadi kesalahan dalam membaca file gambar misalnya nah itu juga dihandle oleh exception ya atau membuka file yang nggak ada ya nah itu juga sama. Misalnya kita akan membuka suatu file, tapi kita tidak mengadjust file itu path-nya ya atau alamat filenya itu tidak dinamis ya, tapi statis. Nah, kalau misalnya kita bikin alamat filenya statis dalam satu folder, misalnya Notepad ya, ternyata Notepad-nya itu tidak ada, nah maka dia akan error. Ya, misalnya pertama ada nih Notepad-nya, misalnya Notepad-nya adalah pertemuan kedua .text misalnya. Pas kita jalanin, karena Notepad-nya ada, dia akan berjalan dengan baik. Berarti kan di compile bisa ya. Nah, ternyata filenya hilang, entah karena virus, entah nggak sengaja terhapus. Saat hasil kompilasi itu kita jalankan lagi, maka aplikasi kita pasti akan error. Error itu bisa langsung ya, karena pas diklik langsung error, berarti pad-nya itu kita taruh di paling atas. Gitu ya. Nah, kalau bisa jadi akses file itu ternyata tidak langsung saat aplikasi dibuka. Misalnya aplikasi dibuka, kita masuk menu dulu, kita masuk menu, kemudian menu ini, misalnya kita klik, ternyata dia mengakses file teks tadi, nah itu akan keluar sendiri aplikasi yang kita buat, gitu ya. Atau ternyata bisa jadi aplikasi yang jalan di belakang layar itu banyak, sehingga alokasi memori untuk mengeksekusi program berbasis Java yang kita buat itu tidak ada lagi resource-nya, maka aplikasi kita juga akan keluar karena tidak dihandle exception-nya, gitu ya dan lain-lain. Jadi ada banyak banget ya beberapa contoh error atau exception yang bisa kita handle ya, kita bisa tangani dalam bahasa pemrograman Java ini. Nah, seperti apa logiknya atau pseudocode exception handling itu? Yang pertama itu adalah perform tasknya dulu. Jadi kita akan mengeksekusi baris kode apapun eksekusinya, gitu ya. Nah, kalau task itu ternyata tidak dieksekusi secara baik, baru kita akan membuat suatu yang namanya error processing handling ya. Jadi kita akan menangani masalah itu. Nah, kalau sudah selesai ditangani, maka task selanjutnya atau baris program berikutnya itu bisa dijalankan. Gitu ya. Nah, kalau ini juga tidak sesuai dengan seharusnya, kita bisa handling lagi dan seterusnya. Gitu ya. Nah, apabila kita men-skip ya, jadi ini baris kita skip ya, untuk error processingnya kita skip, yang next task juga error processingnya kita skip. Nah, kalau ada error di task ini, maka task berikutnya itu pasti tidak akan dijalankan karena memang aplikasi yang kita bangun itu langsung terkeluar dengan sendirinya, gitu ya, dengan menampilkan error-error yang ada pada itu ya, pada command prompt ya. Nah, jadi di sini tujuan daripada menangani error itu adalah untuk menangani kesalahan-kesalahan input ya, kesalahan-kesalahan stream, kesalahan-kesalahan yang tidak bisa diterima ya dari sisi program yang kita buat. Ya, intinya untuk memperjelas seperti apa program yang kita buat dan membuat program yang kita buat itu semakin tangguh dari segala macam ancaman yang bisa terjadi gitu ya.
Nah, kalau tidak ada exception, itu sebenarnya sangat rawan. Nah, karena kita belajarnya bahasa Java, jadi dalam pemrograman bahasa Java itu ada beberapa objek objek dari stream itu yang memang wajib harus ada exception handlingnya, gitu ya. Jadi kadang-kadang memang saat kita ingin menggunakan suatu objek, khususnya objek stream, itu ada objek stream yang memang harus disertai dengan exception handling, gitu ya. Nah, tapi memang exception handling ini belum tentu ada ya di semua bahasa pemrograman bahasa Java itu sudah pasti ada, gitu ya. Kemudian saat kita mengeksekusi kode, ya kadang-kadang terjadi delay pada aplikasi kita, gitu ya. Nah, kadang-kadang delay tersebut bisa menyebabkan keterlambatan eksekusi atau bahkan karena delaynya terlalu lama, maka eksekusi tersebut bisa dibatalkan dan itu bisa menyebabkan aplikasi kita keluar dengan sendirinya, gitu ya. Lalu kalau kita tidak mendapatkan exception gimana? Hasil yang software yang kita buat ya itu tidak robust ya, tidak tidak tangguh ya sebagai bentuk daripada project atau daripada produk akhirnya. Karena memang banyak problem-problem yang kita sebutkan tadi ya, seperti pembagian nol, akses array yang salah dan seterusnya itu tidak ditangani dalam program kita. Karena kan kita tidak tahu saat user menggunakan aplikasi kita, mereka mungkin hanya disediakan suatu form input misalnya. Nah, user bisa mengisi input itu dengan apapun gitu ya. Dan aplikasi kita itu pun juga akan diinstal di environment atau lingkungan yang berbeda. Maka kita tidak bisa memprediksi itu. Nah, makanya kalau kita tidak gunakan exception ya dalam aplikasi kita, pasti aplikasi kita itu tidak robust ya, tidak tangguh ya. Kemudian kalau tidak menggunakan exception, aplikasi kita akan di-terminate secara tidak normal. Dan mungkin dari sisi user, user tidak akan mengerti error yang tampil itu maksudnya apa gitu ya. Misalnya contohnya array index out of bound misalnya. Nah, itu kan yang mengerti hanya developer gitu ya. Tapi user nggak ngerti gitu ya. Dan error itu muncul, lalu aplikasi kita juga ikutan close, sehingga ya user menilai itu sebagai suatu kegagalan ya dalam implementasi produk atau implementasi perangkat lunak. Nah, ini contohnya ya. Divide by zero kalau misalnya without exception handling. Ya, ada Java import Java util scanner. Jadi input scanner untuk input nantinya input dari keyboard. Kita bikin kelas di sini bagi nol ya tanpa exception. Kemudian kita bikin variabel statis atau atribut statis ya. Nanti di sini bukan atribut statis apa? Metode statis ya, yaitu bagi dengan returnnya adalah integer ya, dengan parameter input adalah pembilang bertipe integer dan pembagi ya, atau penyebut bertipe integer dan returnnya adalah pembilang dibagi sama penyebut atau pembagi. Nah, kita buat langsung ya main main point-nya atau point main-nya di sini atau program utamanya. Kita gunakan scanner, my scanner new scanner system.in. Dan kita akan masukin input ya dari keyboard. Ya, jadi kita akan gunakan objek my scanner dengan memanggil metode next int, berarti inputannya adalah integer. Ya, jadi nanti yang kedua pembaginya juga dimasukin di integer ya. Kemudian hasilnya akan kita keluarkan di sini dalam bentuk variabel hasil, di mana hasil itu adalah return daripada metode bagi tadi ya. Di mana bagi itu ada dua parameter, parameternya adalah pembilang di sini dan pembagi yang di sini gitu ya. Kemudian kita tampilkan system.out.print len ya bagi hasil sama dengan hasil yang ada di sini. Gitu ya. Nah, kalau kita ngisinya benar gitu ya. Pembilang 10, pembagi 3, hasil bagi 3. Ya, kalau bagi miring itu diff berarti ya. Kalau persen itu mod itu sisa bagi. Nah, kalau kita masukin seperti ini, hasilnya benar, gitu ya. Bahkan kita masukin berapapun ya, 100 bagi 4, 100 bagi 100, 100 bagi 50, dan seterusnya, itu hasilnya benar. Tidak. Jadi program yang kita buat itu seakan-akan tidak ada masalah gitu ya, karena kita
sudah mengecek semuanya, dan ternyata hasil yang dikeluarkan itu benar semua. Nah, tapi apa yang terjadi kalau kita bagi dengan nol, gitu ya? Jadi 90 ini ketika kita bagi dengan nol, maka akan muncul error, gitu ya, dalam terminal atau dalam command prompt. Karena memang aplikasi yang kita bangun itu tadi dieksekusinya di command prompt, maka dia akan muncul, gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan GUI, ya, Graphical User Interface berbasis grafik, nanti aplikasi kita akan tertutup sendiri GUI-nya, dan ini akan muncul, lihat di konsol, gitu ya, atau di terminal. Nah, errornya adalah exception in thread main, jadi di main programnya itu terjadi kesalahan di Java lang arithmetic exception. Jadi kesalahan 90 bagi nol ini harusnya dihandle-nya di java.lang.arithmetic exception. Jadi kita sebenarnya harus mendefinisikan arithmetic exception di dalam program kita buat tadi harusnya. Ya, divided by zero, gitu ya. Add bagi nol, ya, dot bagi Java line 6, gitu ya, line 6. Nih nggak ada line-nya ya. Berarti salahnya di sini biasanya nih. Nah, di return-nya ya yang salah ya. Kemudian line 17. Line 17 tuh di main programnya. Nah, di sini nih biasanya salah nih. Jadi belum dia munculin hasil baginya berapa, ketika bagi ini dieksekusi, hasilnya juga belum sempat menerima inputan apa-apa dari metode returnnya bagi, itu udah error duluan, gitu ya. Press any key to continue, gitu ya. Kalau ini kita eksekusi langsung dari terminal, dari konsol, atau dari command prompt ya. Itu tergantung dari platform yang teman-teman pakai. Akan muncul ini. Ya. Nah, arithmetic exception itu masuknya termasuk di itu ya java.lang.arithmetic exception. Jadi dia masuknya ke java.lang ya untuk exception itu. Dan banyak package dari java.lang itu yang apa, yang menghandle exception ya. Jadi tidak hanya arithmetic exception saja. Ya, jadi arithmetic exception ini umum, di mana dia akan menangkap operasi aritmatik yang dianggap salah, gitu ya. Nah, kemudian karena tadi kita pakai scanner ya, scanner tadi yang kita pakai itu tadi next int ya. Nah, berarti kan inputannya harus integer, gitu ya. Nah, ternyata kita masukin hello, gitu ya, tidak integer. 100 dibagi hello kan itu error ya. Berarti kesalahannya juga sama. Ya. Nah, berarti kesalahan ada di scanner. Scanner itu kan salah satu daripada objek stream ya. Ketika objek streamnya salah dalam menerima data yang diinputkan oleh user, maka dia akan muncul di sini di java.utility.input mismatch exception. Jadi harusnya scanner itu ya kalau ada kesalahan input khususnya di next int ya yang dipakai. Sebenarnya scanner itu kan bisa masukin integer, bisa masukin string, bisa masukin apapun, tapi disesuaikan dengan metodenya, gitu ya. Scanner yang di metode yang menerima input itu metode integer, string atau apa, gitu ya. Nah, jadi masuknya ke input mismatch exception. Tapi lokasinya adalah di Java util atau di utility, bukan di java.lang ya. Karena memang yang dihandle beda. Kalau di .lang itu yang dihandle adalah arithmetic, kalau ini adalah utility ya, khususnya untuk objek stream. Nah, kesalahannya di next integer ya. Di next integer ya. Terus kemudian bagi nolnya di Java 15. Berarti Java 15 itu ada di sini ya. Nah, di sini ya. Saat masukkan nilai bagi integer pembagi diisi myscanner.nextInt, ini kan inputan pakai keyboard. Pas kita ketik hello tadi, pembaginya belum sempat menerima apa-apa. Kemudian aplikasi kita keluar dengan sendirinya, gitu ya. Nah, input mismatch itu adanya di ini ya, di apa, di util ya. Itu di Java Lang Object, ini turunan package-nya, di throwable, lang exception, lang runtime exception. Nah, di bawahnya ada di Java util no such element exception, di bawahnya java.util.input mismatch exception. Nah, indikasi dari input mismatch exception itu adalah
input itu harusnya ditangkap ya atau dilempar oleh objek scanner itu, di mana dia mengindikasikan bahwa input ini nggak seharusnya saya handle gitu ya. Maka dia harusnya inputannya integer, ternyata yang diinputkan adalah string. Nah, itu kan bukan tugas saya, kata si scannernya itu. Lebih khususnya di metode next integernya tadi gitu ya. Maka dia harusnya melempar itu ke input mismatch exception. Dan input mismatch exception ini harusnya menangkap dari kesalahan yang dilempar oleh scanner. Tapi karena tidak didefinisikan atau tidak dibuat objek input mismatch exception ini, maka tidak ada yang menangkap kesalahan itu sehingga terjadi error gitu ya. Nah, errornya tadi ya selama runtime belum muncul hasilnya langsung keluar aplikasinya gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghandle itu? Kalau tadi kan ada pseudocode-nya, berarti ada task. Harusnya kalau task itu tidak berjalan dengan baik, kita bikin error handling di bawahnya gitu ya. Nah, seperti tadi scanner, kalau scanner itu ternyata inputannya integer, tapi kita masukkan string, berarti kan tidak pas ya dengan tasknya, maka di bawahnya harusnya kita tangkap ya. Nah, gimana cara menangkapnya? Salah satu exception dari dengan sistem tangkap menangkap ya itu adalah gunakan statement try catch gitu ya. Jadi kita akan menangkap error menggunakan keyword try. Jadi try itu akan menangkap errornya, lalu catch itu akan mendefinisikan seperti apa penanganannya harus dilakukan oleh aplikasi kita gitu ya. Nah, jadi ini adalah blok diagramnya. Jadi ada try, di sini ada block gitu ya. Di sini berisi apa tangkapan dari error. Kemudian catch, di sini ada type identifier. Nah, catch-nya itu yang di catch apa? Misalnya input mismatch tadi ya, atau arithmetic dan lain-lain itu bisa kita tangkap ya. Kemudian di sini ada block lagi, lalu bisa finally. Finally itu berarti apapun yang ditangkap itu akan mengeluarkan suatu statement, apapun statement bloknya ya bebas saja. Nah, kalau misalnya di dalam catch itu, kalau tidak ada error, tidak akan dieksekusi gitu ya, ya bloknya. Kalau finally ada atau tidaknya error, itu akan dieksekusi gitu ya. Nah, bagaimana cara menulis kodenya? Cukup seperti ini aja. Jadi kalau misalnya di atas itu tadi scanner ya, jadi penulisan di sebelumnya misalnya scanner masukin apa inputan keyboard. Nah, baris setelahnya kita coba try gitu ya. Kemudian akan kita coba catch. Ya, bukan bukan sebelumnya ya, tapi di dalam block try-nya ya, karena kita akan mencoba menangkap exception-nya ya. Jadi scanner my scanner.in next int tadi kita taruh di dalam block try. Nah, kemudian kita tangkap di sini ya dengan ekspresinya apa? Misalnya ekspresinya tadi input mismatch exception, kemudian parameternya kita pakaiin karena itu adalah objek yang nantinya akan bertipe input mismatch exception. Kemudian di bawahnya kalau misalnya banyak kita bisa banyak bikin catch, dan kalaupun diperlukan kita bisa tulis finally dan itu pasti dieksekusi. Kalau nggak pakai finally juga nggak apa-apa sebenarnya gitu ya. Nah, ini contohnya ya kalau misalnya eh, tadi kan kesalahan dari aplikasi tadi ada dua ya. Yang pertama kalau dibagi nol berarti dia masuknya ke arithmetic exception, dan kalau scannernya dimasukkan selain angka itu akan masuk ke input mismatch exception. Jadi di sini kita gunakan try catch ya. Jadi di sini kita akan gunakan input mismatch exception. Lalu di sini kita akan bikin kelas yaitu bagi dengan enkripsi. Kemudian kita bikin static method ya bagi dan seterusnya. Nah, kita tambahkan terus arithmetic exception karena yang kita inginkan tadi arithmetic exceptionnya di handle ya, dilempar kalau ada kesalahan. Return pembilang dan pembagi gitu ya. Oke, sisanya sama. Nah, di sini kita lakukan perulangan gitu ya. Perulangan itu dibuat apabila ternyata inputannya salah gitu ya. Jadi kalau misalnya pertama kan masukin pembilang gitu ya. Misalnya pembilangnya hello. Nah, ketika pembilangnya hello kan salah tuh gitu ya. Nah, setelah salah apa yang harus dilakukan? Berarti kan kalau inputan salah,
harusnya sistem meminta inputan lagi gitu ya, di mana inputan berikutnya tuh harus valid. Kalau ternyata dimasukkan salah lagi ya terus diminta sampai inputannya valid ya, makanya perulangannya menggunakan do while di sini gitu ya. Ini masukkan pembilang ya, pembilangnya dimasukkan int my scanner, ini adalah objek dari scanner ya, dari scanner system in, next integer next int, jadi inputannya adalah angka. Yang kedua juga pembaginya harus adalah angka, dan hasilnya adalah pembilang pembagi, keluarin. Kalau misalnya sudah selesai, maka continue loopnya false ya. Karena dia menggunakan apa batas atau flag di sini yaitu continue loop. Pertamanya true, true itu tadi ya. Kalau misalnya inputannya nggak sesuai terus, maka sistem akan selalu minta inputan yang valid ya untuk diproses. Nah, lalu kita tangkap kalau ada yang tidak sesuai dari tulisannya, yaitu di input mismatch exception di sini. Lalu kita bisa keluarkan errornya. Jadi error yang tadi di konsol itu kita bisa keluarkan di aplikasi kita. Dan aplikasi kita tidak exit ya, tidak keluar, tapi dia hanya menampilkan errornya saja. Dan karena dia diminta untuk perulangan, maka dia pasti akan meminta hasil yang valid. Nah, jadi gimana cara nangkepnya? Kalau baris scanner yang pertama ini ternyata salah inputnya, maka dia akan ditangkap di catch input mismatch exception. Ya, nanti kita lihat di sini ya ada errornya di print, kemudian my scannernya diproses lagi, lalu akan diminta lagi untuk masukkan nilai integer, silakan coba lagi, diulang lagi dimasukkan nilai pembilang gitu ya, sampai inputannya benar. Nah, karena kode kita di try itu inputnya dua, maka kalau satunya benar, lanjut kedua. Kalau duanya benar, lanjut menghitung. Kalau hitungnya benar, selesai gitu ya. Jadi continue loopnya false. Nah, kalau pertama inputnya salah, maka sistem kita akan meminta inputan lagi gitu ya. Kalau input pertama benar, input kedua salah, maka aplikasi ini akan meminta diinputkan dari yang pertama lagi ya. Jadi bukan minta inputan yang kedua saja gitu ya, tapi minta yang pertama lagi karena memang kita mendesain kodenya seperti ini gitu ya. Nah, kalau inputnya benar, outputnya benar, tapi inputnya satu, input pertama benar, input kedua benar, tapi input kedua adalah nol, berarti ada arithmetic exceptionnya ya. Maka arithmetic exception itu akan dihandle di sini nih, ada catch arithmetic exception. Nah, nanti akan diulangi dari mana? Nginputin bilangan pertama lagi gitu ya. Itu adalah logic ya daripada kode yang kita buat ini gitu ya. Sampai beres di sini ya, continue loopnya false, maka proses try dan catch itu selesai gitu ya. Dan aplikasi kita sudah menampilkan hasil bagi yang benar. Jadi kalau kita hitung baris kodenya memang lebih panjang ini ya, tapi lebih sustain ya daripada kode aplikasi yang kita buat sebelumnya. Nah, ini contohnya ya. Masukin 80 benar, tidak ada exception. Masukin 0 benar ya karena dia angka gitu ya. Tapi ketika dibagi muncullah exception arithmetic divided by zero. Tapi dia bukan error, dia adalah kode error yang ditampilkan di aplikasi, bukan membuat aplikasi kita error. Nah, kan tadi ada masukkan nilai integer selain 0, silakan coba lagi. Diulang lagi gitu ya. Masukin 80 jadi dari yang pertama, masukkan pembagi hello, ada kesalahannya yang di kedua. Ditangkaplah di yang input mismatch exception tadi. Kita tampilkan errornya di sini gitu ya. Hanya menampilkan error saja. Kemudian masukkan nilai integer, silakan coba lagi diulang lagi ya dari awal, masukin 80, masukin 20, hasil baginya 4 selesai gitu ya. Karena tidak ada error yang ditangkap di catch yang pertama yaitu input mismatch atau catch yang kedua yaitu arithmetic exception. Jadi selesai gitu ya. Nah, exception itu banyak banget ya, teman-teman bisa explore di Java dokumentasi. Jadi mulai dari objek-objek exception itu dan error itu ada di objek yang namanya throwable. Dan turunan-turunannya ada yang runtime exception, ada IO exception, AWT exception, thread dead, out of memory error dan lain-lain. Nah, yang banyak dipakai di runtime itu adalah turunan yang runtime exception ya. Kalau array tadi apa melebihi kapasitas itu muncul array index out of bound gitu ya.
Kalau yang tadi itu ada ya apa? Ada input mismatch, ada aritmatik, ada null pointer, ada class expert dan lain sebagainya. Nah, apakah setelah try di dalamnya ada try lagi itu boleh? Bisa aja ya. Itu namanya nested try. Jadi di sini ada try, di dalamnya ada try lagi gitu ya. Itu nggak apa-apa. Jadi try yang pertama itu nanti akan di catch di sini, try yang kedua di catch di sini. Jadi try dan catch itu satu blok. Jadi kalau blok di sini ada try, blok di sini ada catch. Kalau di dalam blok ini ada try dan catch, maka try dan catch-nya ada di tengah-tengah gitu ya. Berarti blok yang ini semua, gitu ya, termasuk try catch di dalamnya, kalau ada kesalahan itu di handle-nya di catch yang ini. Misalnya A sama integer parse in args 0, jadi kita input eh, aplikasinya di runtime masukin misalnya satu dan 2 ya. Terus try di sini dibagi gitu ya. Kemudian kalau ternyata pembaginya apa? No, misalnya 1,2 berarti parameter argumen 0 adalah satu, argumen satu adalah 2. Kalau pembagiannya benar, berarti benar gitu ya. Tapi kalau satu dibagi 0 berarti divided by zero. Tapi kalau hanya parameter kita masukin satu aja, dia akan masuk ke array index out of bound karena minimal parameternya 2 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ya di runtime, di apa, di hasil compiler, ya Java spasi nested try demo 6 dan 2. 6 dan 2 ini berarti ini 6 itu adalah args 0, gitu ya. Karena di sini kan public static void main string args ya. Nah, ini argumen yang dipakai itu adalah argumen. Jadi argumen ini bisa sebenarnya kita pakai di dalam apa eksekusinya. Karena argumen yang tipenya string, makanya di sini dibuat objek integernya. Itu untuk mengubah integer menjadi string ya, menjadi objek mengubah string menjadi objek integer dan integer itu disimpan ke A. Jadi sebenarnya kalau karena ini string args ya, ini args ini bisa diganti apapun ya. Maka 6 ini pertama diubah jadi integer dulu, kemudian 2 diubah jadi integer dulu. Nah, 6 dan 2 masuklah ke A dibagi B ya. 6 bagi 3 itu adalah 3 selesai. Kenapa selesai? Karena tidak ada exception yang apa, ditangkap. Kalau ini cuman Java spasi nested try demo spasi 6 saja, berarti kan args-nya cuma 0 ya. Nah, itu pasti error. Karena array indeksnya minimal 2. Kenapa? Karena di sini ada args 1 gitu ya. Berarti ada args 0 dan args 1. Maka dia pasti akan ditangkap di sini sebagai need to parameters ya. Karena catch-nya adalah array index out of bound exception. Tapi kalau ini 6 spasi ini 0, maka dia akan ditangkap oleh ini ya, arithmetic exception yaitu diff by zero error. Nah, ini saya ditampilkannya cuma diff by zero error aja. Tapi yang ditampilkan bukan E. Kalau yang tadi itu yang ditampilkan E-nya. Nah, gitu ya. Nah, system.arr.println eksepsi sama dengan plus E. Berarti E-nya yang ditampilin. Artinya semua error ditampilin. Nah, kalau tidak mau menampilkan semua error gimana? Ya udah deskripsi, bikin sendiri aja errornya. Misalnya errornya yang mau ditampilkan adalah diff by zero error udah selesai gitu ya. Ya lebih apa human friendly gitu ya. Karena manusia atau user yang baca program kita juga ketika ditampilkan error yang dia tidak pahami ya dia nggak ngerti sebenarnya salahnya apa gitu ya. Oke, seperti itu. Terus kemudian adalah finally, kalau kita akan menambahkan finally, blok di finally itu tetap akan dieksekusi walaupun tidak ada catch-nya, tidak ada error yang ditangkap. Kalau memang tidak ada error, finally harus dikerjakan kalau kita definisikan, kalau enggak ya enggak gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, contohnya kayak gini ya, finally demo. Nah, ada finally. Jadi try block catch enter ini akan selalu keluar ya walaupun tidak dieksekusi ya try block catch-nya. Baik, seperti itu ya kurang lebih untuk exception. Ada banyak cara untuk melakukan penangkapan exception, salah satunya dengan block try dan catch gitu ya. Itu dulu saja mungkin materi pada malam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.